Halo semuanya, selamat datang di Ruang Belajar Geografi bersama saya Marsiana Dagonaga dan rekan saya Margarita Heliov Tiburmani. Seperti yang kita ketahui, kita ini hidup dan tinggal di bumi serta melakukan berbagai aktivitas di bumi. Namun, tahukah kalian seperti apa perkembangan bentuk muka bumi hingga sekarang? Seperti apa ya? Nah, untuk itu, di video ini kita akan membahas terkait materi pembelajaran teori perkembangan bentuk muka bumi, kompetensi dasar 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, 4.4, menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto dan atau video. Indikator memahami teori perkembangan bentuk muka bumi. Ada berapa teori perkembangan bentuk muka bumi? Ada 4 teori perkembangan bentuk muka bumi. Yang pertama, ada teori apungan benua. Yang kedua, teori dua benua atau teori Laurasia Gondwana. Yang ketiga, teori konveksi, dan yang keempat, teori lempeng tektonik. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu teori apungan benua, atau yang biasa disebut dengan continental drift theory. Teori apungan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912 dalam bukunya The Origin of the Continent and Ocean. Wegener mengemukakan teori tentang perkembangan bentuk permukaan bumi yang berhubungan dengan pergeseran benua. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua yang besar yang disebut dengan Pangea dan sebuah samudra bernama Pantalasa. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat mencapai posisi seperti yang kita lihat sekarang ini. Bukti-bukti tentang adanya superkontinen Pangea didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut. Fakta yang pertama, yaitu kesamaan garis pantai di benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu sama lain. Bukti yang kedua, persebaran fosil. Ditemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua. 1. Fosil Sinognathus, suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu dan ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. 2. Fosil Mesosaurus, suatu reptil yang hidup di danau air tawar dan sungai yang hidup sekitar 260 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. 3. Fosil Lystrosaurus, suatu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. 4. Fosil Clossopteris, suatu tanaman yang hidup 260 juta tahun yang lalu, dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Bukti yang ketiga adalah kesamaan jenis batuan. Jalur pegunungan Appalachian yang berada di bagian timur benua Amerika Utara dengan sebaran berarah timur laut dan secara tiba-tiba menghilang di pantai Newfoundland, terpotong oleh Samudra Atlantik. Pegunungan yang umurnya sama dengan pegunungan Appalachian juga dijumpai di British Island dan Skandinavia. Kedua pegunungan tersebut apabila diletakkan pada lokasi sebelum terjadinya pemisahan atau pengapungan, kedua pegunungan ini akan membentuk suatu jalur pegunungan yang menerus. Terdapat kesamaan hal, jenis, dan struktur batuan benua-benua pada kedua sisi Samudra Atlantik. Yang kedua, teori dua benua. Seorang ahli bernama Edward Suess dalam bukunya The Face of the Earth dan Frank B. Taylor mengemukakan teorinya bahwa pada mulanya terdapat dua benua di kedua kutub bumi. Benua-benua tersebut diberi nama Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator sehingga terpecah-pecah membentuk benua-benua seperti sekarang ini.
Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. 3. Teori konveksi. Teori konveksi dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess, kemudian dikembangkan oleh Robert Diez. Mereka menyatakan bahwa di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi membawa materi lava sampai ke permukaan bumi, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit yang baru. Lapisan baru tersebut menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Beberapa bukti tentang teori konveksi sebagai berikut. 1. Terbentuk pematang tengah samudra seperti Mid-Atlantic Range dan Pacific Range. 2. Semakin jauh dari punggung tengah samudra, semakin tua umur batuannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat gerakan yang berasal dari Mid-Oceanic Range ke arah berlawanan. Peristiwa ini disebabkan adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. Yang keempat, teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer yang terdapat arus konveksi menyebabkan lapisan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 gerakan lempeng, yakni konvergen, divergen, dan transform. 1. Konvergen. Konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik sehingga membentuk zona subduksi. Batas konvergen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bila 2 lempeng samudra yang saling mendekat, lempeng yang satu akan menghujam ke bawah lempeng yang lain membentuk busur kepulauan. 2. Bila lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat, maka lempeng samudranya akan menghujam ke bawah lempeng benua sehingga membentuk pegunungan uplift seperti Andes. 3. Bila 2 lempeng benua yang saling mendekat, terjadilah peristiwa tumbukan, benturan yang terus berlangsung antara India dan Asia yang dimulai sejak 45 juta tahun yang lalu membentuk pegunungan Himalaya. 2. Gerakan divergen. Gerakan divergen yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena yang terjadi karena gerakan divergen yaitu perenggangan lempeng, pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang perenggangan, aktivitas vulkanisme laut, aktivitas gempa. Daerah timur laut Afrika adalah contoh yang bagus untuk batas divergen. Di sini, magma yang keluar merekahkan lempeng litosfer. Ketika rekah pada litosfer semakin melebar, batuan di atasnya runtuh dan membentuk zona rekahan. Semakin melebar dan membentuk laut yang dangkal seperti Laut Merah. 3. Transform. Transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ataupun dekstral. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Lempeng-lempeng tektonik utama yaitu lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Pasifik. Demikian pembahasan tentang perkembangan bentuk muka bumi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi dalam pembelajaran geografi. Sekian dan terima kasih.